Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang panduan Islam dalam pengelolaan pekerja mata kuliah Islam dan Iptek yang beranggotakan 1. Danasri Zamarlindo, NIM B100190317. 2. Muhammad Andika, NIM B100190326. 3. Muhammad Priawan, NIM B100190329. Pendahuluan. Islam adalah satu-satunya agama yang diakui Allah sebagai agama yang telah disempurnakan. Oleh sebab itu, Islam memberi panduan dalam segala aspek kehidupan di dunia hingga akhirat kelak. Pada tahap pengembangan dan evaluasi, Islam memberikan panduan bahwa yang menilai pekerjaan karyawan bukan hanya atasan, bawahan, rekan kerja, dan lain sebagainya. Tetapi Allah dan Rasul-Nya juga menilai. Oleh karena itu, pengelolaan pekerjaan dalam Islam juga berdimensi transendal dan ukhrawi. Pengelolaan pekerja merupakan salah satu faktor keberhasilan sebuah organisasi tersebut. Oleh karena itu, perlunya pengembangan para pekerja, yaitu sumber daya manusia. Kedudukan manusia dalam hubungannya dengan manusia lain yang ideal telah dijelaskan oleh Allah dalam kitabnya dengan karakteristik sebagai berikut. 1. Menganggap bahwa semuanya adalah saudara dan memiliki kedudukan yang sama meskipun berbeda suku dan bangsa. Terdapat pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Kedua, saling tolong-menolong dan berbuat baik sehingga akan tercipta masyarakat yang harmonis. Terdapat dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 2. 3. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 148. Keempat, toleransi dan bebas menjalankan ajaran agama masing-masing. Terdapat pada Quran Surat Al-Kafirun ayat 1-6. Kelima, selalu istiqomah dalam kebaikan atau teguh pendiriannya dan tidak melampaui batas. Terdapat dalam Quran Surat Al-Hud ayat 112. Keenam, adil dan selalu memperjuangkan kebenaran. Terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 58. B. Panduan utama pengelolaan pekerja dalam Islam. 1. Perencanaan kerja. Pengelolaan pekerja dimulai dengan perencanaan. Dengan perencanaan yang baik, maka akan diperoleh kuantitas dan kualitas pekerja yang sesuai dengan tujuan organisasi. Sebagaimana tercantum dalam surat Quran Surat As-Saff ayat 4, yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya, dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. 2. Rekrutmen. Rekrutmen adalah aktivitas untuk mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan mengisi kekosongan atau kekurangan yang sudah diidentifikasikan dalam perencanaan pekerja. Al-Quran telah memberikan pedoman bahwa pemilihan pekerja yang baik didasarkan pada dua kriteria, yaitu kuat dan amanah. Sebagaimana tercantum dalam surat Al-Qasas ayat 26, yang artinya, salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Ya Bapakku, ambillah ia, sebagaimana orang yang bekerja pada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kami ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." 3. Penempatan kerja. Penempatan kerja yang sesuai adalah termasuk inti dari pengelolaan pekerja, the right man in the right place, atau orang yang tepat di tempat yang tepat. Oleh karena itu, dalam menempatkan seseorang terhadap suatu pekerjaan, hendaknya menempatkan sesuai kemampuannya. Hal ini dalam firman Allah Quran Surat Al-Isra ayat 84 yang artinya, katakanlah, ya Muhammad, tiap orang berbuat sesuai bidangnya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar di jalannya. 4. Pelatihan dan pengembangan. Dalam pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa pelatihan pekerja adalah keseluruhan kegiatan yang bertujuan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan dan pekerjaan. 5. Penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan proses mengevaluasi seberapa baik pekerja mengerjakan pekerjaan mereka ketika dibandingkan dengan suatu standar yang telah ditentukan. Seperti firman Allah dalam Quran Surat At-Taubah ayat 105,
dan bekerjalah kamu. Niscaya Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha Mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu Ia akan memberitakan kepadamu tentang apa yang telah kamu kerjakan. 6. Promosi jabatan. Promosi jabatan biasanya diartikan dengan kenaikan pangkat. Orang-orang yang dipromosikan adalah orang-orang yang memenuhi kriteria dari jabatan yang ditawarkan. Allah berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 19 yang artinya, dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan bagi mereka balasan pekerjaan-pekerjaan mereka, sedang mereka tiada dirugikan. 7. Kompensasi. Pemberian kompensasi bertujuan untuk menarik, memotivasi, dan mempertahankan pekerja. Syarat-syarat kompensasi adalah 1. Dibayarkan sesuai waktu yang telah disepakati. Kedua, dapat digunakan oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Firman Allah yang mula-mula menjadi dasar diperbolehkannya upah adalah Quran Surat At-Talaq ayat 6, yang artinya, kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. 8. Keselamatan dan kesehatan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja perlu terus dibina agar dapat meningkatkan kualitas keselamatan dan kesehatan kerja karyawan, seperti surat Al-Baqarah ayat 195, yang artinya, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri, dan berbuatlah baik, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Berikut adalah pendapat beberapa para ahli mengenai pengelolaan pekerja. 1. Armstrong. Pengelolaan pekerja adalah suatu pendekatan terhadap manajemen manusia yang berdasarkan 4 prinsip dasar. Yang kedua, Rival. Pengelolaan pekerja adalah salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi segi-segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Ketiga, Hasibuan. Pengelolaan pekerja adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Keempat adalah Mangkunagaran. Pengelolaan pekerja adalah suatu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi.